Perjalanan jauh harus dilalui tim MNC Peduli menuju Puskesmas Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apalagi mobil yang digunakan tim MNC Peduli harus menyeberang menggunakan perahu melintasi sungai. Setibanya di puskesmas, bantuan alat pelindung diri berupa hand sanitizer, disinfektan, sabun cuci tangan, sarung tangan medis, dan masker medis langsung diserahkan kepada kepala puskesmas kecamatan agar dapat dimanfaatkan kepada tenaga medis yang bertugas. Terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli yang berkaitan dengan masih adanya pandemi COVID. Apa yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat. Risiko besar terpapar virus corona masih membayangi para tenaga medis. Untuk itu, MNC Peduli berkomitmen akan membantu para tenaga medis agar bisa menjalankan tugasnya membantu masyarakat. Kita tidak ada yang mengharapkan COVID ini berlarut-larut gini ya, tapi yang kita ketahui kita semua harus gotong royong, ambil bagian dalam segala hal yang bisa kita lakukan. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, MNC Peduli telah menyalurkan lebih dari 800.000 alat pelindung diri kepada masyarakat maupun tenaga medis di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Lika Apriliani, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi juara turnamen bulu tangkis bergengsi Thomas Cup setelah penantian selama 19 tahun. Namun dalam momen sakral pemberian trofi, bendera Indonesia dilarang berkibar karena sanksi dari Badan Anti Doping Dunia. Selain di Piala Thomas, bulu tangkis Indonesia juga sukses mendulang emas di Olimpiade Tokyo 2020 oleh pasangan Greysia Apriani. Indonesia bertekad menyudahi puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun kala menghadapi Cina di partai final Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, 17 Oktober 2021. Turun di partai pertama, tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Cina, Lu Guangzhou, 21-14, 18-21, dan 21-16. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menumpas He Jiting Zhou Haodong dengan 2 game langsung 21-12 dan 21-19. Indonesia mengunci gelar juara usai Jonathan Christie menang atas Li Sifeng 21-14, 18-21, dan 21-14. Kemenangan ini menuntaskan puasa gelar Thomas Cup selama 19 tahun. Indonesia pun menghabiskan diri sebagai negara dengan Piala Thomas terbanyak, yakni 14 trofi, disusul Cina dengan 10 trofi. Namun kemenangan bersejarah tak sempurna, karena bendera merah putih tak bisa berkibar saat pemberian medali dan piala dan digantikan bendera berlogo PBSI. Hal ini terjadi gara-gara sanksi dari WADA atau Badan Anti Doping Dunia kepada Indonesia. WADA menilai Indonesia tidak mematuhi prosedur anti doping karena tidak bisa memenuhi sampel uji doping 2020 dan 2021. Setelah gelombang kekecewaan mengalir dari masyarakat, LADI atau Lembaga Anti Doping Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab akhirnya meminta maaf. Dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sabta. Menpora Zainuddin Amali juga meminta maaf terkait gagalnya bendera merah putih berkibar di ajang Thomas Cup. Tim ini terdiri dari NOC, ada Ketua Umum NOC, ada Sekjen NOC, kemudian juga
dari Ladi itu sendiri 2 orang. Kemudian kita akan minta ada perwakilan dari cabur, yakni yang berurusan dengan luar negeri. Tentu kita akan lihat cabur mana yang sesering mungkin mengikuti kejuaraan internasional atau yang berencana akan melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Itu akan kita tentukan kemudian. Dan 1 orang dari perwakilan pemerintah. Semoga saja ironi tak akan terulang lagi. Prestasi yang diukir pahlawan olahraga sudah selayaknya ditahbiskan dengan berkibarnya bendera Indonesia di mata bangsa-bangsa. Inilah momen bersejarah Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan wakil Cina di babak final. Grecia Apriani menang 2 game langsung dari lawannya yakni Chang Qinchen dan Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15. Grecia Apriani mencetak sejarah baru. Mereka menjadi ganda putri pertama yang berhasil melaju hingga ke final dan meraih medali emas. Haru dan bangga bagi seluruh masyarakat Indonesia menyelimuti kemenangan Grecia Apriani. Indonesia Raya berkumandang di Musashino Forest Plaza. Terima kasih. Selamat sore. Grace dan Apri. Presiden Joko Widodo menelepon Grecia Apriani sesaat kedua pemain ganda putri itu menerima medali emas. Rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Di Indonesia, Grecia dan Apriani yang menjadi satu-satunya atlet yang mendulang medali emas diguyur bonus 5,5 miliar rupiah. Peraih medali perak di cabang angkat besi Eko Yuli Irawan mendapat bonus 2,5 miliar rupiah. Untuk peraih medali perunggu Windy Cantika, Rahmat Erwin Abdullah dan Anthony Sinisuka Ginting mendapat hadiah 1,5 miliar rupiah. Berkibarnya sangsaka merah putih dan berkumandangnya Indonesia Raya di Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sangat berarti. Faktanya di tengah hantaman pandemi COVID-19, ternyata masih ada serikadi bangsa yang mengukir prestasi di kancah olahraga. Diiming-imingi uang sebesar Rp500.000 oleh guru spiritualnya, seorang babysitter di Situbondo, Jawa Timur nekat membawa kabur anak majikan. Aksinya digagalkan warga dan polisi. Asisten rumah tangga berinisial A ini ditangkap warga di Jalan PB Sudirman setelah aksinya menculik seorang balita didapati warga saat akan kabur. Pelaku yang baru bekerja selama 1 bulan ini nekat membawa kabur balita berusia 18 bulan dari rumah majikannya di Desa Manggaran, Kabupaten Situbondo. Pengakuan pelaku lantaran diperintah oleh guru spiritualnya dan pelaku mendapatkan imbalan sebesar Rp500.000. Modus operandinya dari pelaku itu adalah diperintah oleh inisial I dan inisial F. Orang itu orang Jawa Tengah melalui handphone. Adapun hubungan dengan pelaku dengan inisial I dan F adalah spiritualnya pelaku. Dia diberi uang 500.000 dengan sekalian membawa anak itu. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku A diperiksa di Mapolres Situbondo, Jawa Timur. Polisi kini sedang melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang memerintah untuk melakukan penculikan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Pemirsa, gara-gara mengganti password Wi-Fi, penjaga Masjid Al-Muslimin di Medan, Sumatera Utara dikejar-kejar dua pria dengan membawa parang. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Rekaman CCTV ini menunjukkan 2 pria sedang membawa parang mencari marbot. Sementara dalam rekaman CCTV terakhir, korban berlari ketakutan. Korban yang tidak terima membuat pengaduan ke Polsek Medan Timur. Kedua pelaku langsung ditangkap polisi di rumah masing-masing. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan saat mengancam korban. Kedua pelaku kesal dengan korban karena password jaringan internet Wi-Fi masjid diganti. Selama ini, kedua pelaku bersama warga sekitar masjid kerap menggunakan fasilitas Wi-Fi masjid pada malam hari. Namun, pengurus masjid mengganti password Wi-Fi tanpa alasan. Permasalahan Wi-Fi, jadi kedua diduga tersangka hendak bermain Wi-Fi di